Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah istirahat, sudah makan, tentunya nutrisi yang makan tadi mudah-mudahan menjadi energi untuk belajar IPS pada hari ini. Kalau tadi belajar dengan Bu Eva, guru bahasa Indonesia, sekarang belajar dengan Pak Nasri, belajar IPS. Bapak berdiri di sini hanya sebagai sutradara. Ya, kalau di film itu sutradara. Improv ada di kalian. Jadi pembelajaran ini akan berhasil dengan baik, akan bermakna dengan baik apabila kerjasama antara anak-anak sama anak-anak, terus sama anak-anak bapak juga, dan boleh improv. Yang penting tidak melebihi atas daripada yang sudah kita sepakati bersama. Pada hari ini minggu-minggu yang lalu Pak Suradi ya itu sudah memberikan materi pada anak-anak. Sudah tentang uang? Sudah. Yuk sepakat dulu. Sudah? Sudah uang. Ya. Sebelum terciptanya uang, kita kembali ke belakang dulu. Sebelum terciptanya uang, bagaimana proses jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat? Silakan angkat tangan yang tahu. Kalau sekarang gimana? Sekarang ada uang, ya? Ada uang. Dulu belum ada uang. Ya. Siapa namanya? Anasya. Silakan Anasya. Surat jaminan, Pak. Surat jaminan. Ya. Oke. Bapak ulangi lagi ya. Pada masa itu belum ditemukannya kertas. Kita kembali ke masa lalu, ya, dan ke masa sekarang, masa lalu. Kamu menemukan uang, ya. Proses jual beli otomatis yang dilakukan oleh masyarakat tetap ada. Yang disebut dengan bar. Apa barter? Penukaran barang dengan barang dengan barang. Jadi barang ketemu barang. Dan banyak kesulitan ketika barter. Oke, ingatkan dulu. Ya, uang. Kemudian zaman berjalan, ya. Dari kesulitan tadi, dari barter dan sebagainya, kemudian ditemukanlah uang. Ya, ditemukan uang. Uang pun berkembang. Ya, ada dua uang itu. Ada uang fisik, ada uang non fisik. Atau disebut dengan uang elektronik. Sekarang kalau sudah ke masa lalu, karena belajar IPS ini kadang ke masa lalu, kadang ke masa kini, kadang untuk masa depan. Kadang ke geografi, kadang ke sejarah tadi, kadang ke ekonomi. Jadi betul-betul proses pembelajaran IPS ini full, ya. Pengetahuannya harus benar-benar full, ya. Karena ada 4 kategori yang harus kalian pelajari: sejarah, geografi, ekonomi, dan sosial. Ya. Hari ini kita ke ekonomi. Ya. Uang yang ada sekarang ini yang digital. Uang digital, uang yang ada di handphone kalian masing-masing. Pertanyaan Bapak, pada sepekan ini pembelian apa yang kalian lakukan yang sangat penting? Pikirkan. Sudah? Sudah? Sudah terpikir? Oke, keterangan. Ya. Pakai. Yang lain? Ya. Makanan. Penting sekali kan makanan, kalau tidak makan susah ya. Jangan tergana ya.
Karena uangnya kalian itu bukan uang kalian sesungguhnya ya, uang orang tua. Jadi diingat sekali lagi, pembelian minggu ini walaupun itu uang elektronik itu uang orang tua. Ya, oke. Setelah membeli masing-masing ya, masing pasti membeli minggu ini ya, masing-masing kalian. Setelah dipikir-pikir, senang, menyesal, atau tunda dulu, silakan dipikir ya. Setelah terbeli, ya, setelah terbeli, anak-anak beli paket, beli baju, beli mobil, belum ya, beli skincare, kemudian dompet dan sebagainya, ada yang beli tas, sepatu, kira-kira. Setelah terbeli, apa perasaannya? Senang. Tidak ada yang Tidak. senang. Senang. Berarti prioritas. Ya. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Bapak absen dulu. Masing-masing. Kalau bahasa Indonesia sudah di absen. Ini pelajaran kedua tetap Bapak absen karena anak-anak tadi istirahat dulu. Siapa tahu ada yang ketinggalan di kantin, ya, lupa pulang. Ya. Ternyata pas balik gurunya lagi dalam kelas. Kita cek dulu. Adelia, Hadir. Haji, Haji, Al-Fahri, Alia, Hadir. Anasa, Hadir. Elgia, Hadir. Farisa, Hadir. Fakih, Batan, Fatimah, Hadir. istrinya Rasul. Gladys, Gladys kenapa tak senyum? Sakit gigi. Kesa, Hadir. benar Kesa ya? Keza. Zaman sekarang. Ini anak zaman sekarang. Malpino. Salah lagi nih. Nacita. Hadir. Benar. Muhammad apa? Muhammad Abdul Alim. Muhammad Rifki. Najwa. Hadir. Reina. Hadir, Pak. Reza. Sidik. Sakila. Hadir. Frensila. Hadir, Pak. Yosal Set. Benar kan? Yosal Set. Yudisto. Yudhistira, Pak. Yudhistio. Semuanya hadir pada hari ini. Kita lanjutkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ekonomi digital. Bapak akan tampilkan beberapa uang digital yang ada di saku kalian masing-masing. Oke, buka handphonenya boleh. Cek. Silakan. Ada yang punya Shopee? Ada. Cek dulu. Biar tahu pembayaran digital itu lebih lihai dari Bapak ya. Muhammad Abdul, apa yang dimiliki? Pembayaran digitalnya? Dana. Untuk apa? Dananya digunakan? Top up. Bukan pinjol ya? Apa? Judo. Jangan ya, jangan. Ya.
bawah 18 tahun ke atas. Yang haram tetap haram, nak. Ya. Ada tuh kata-kata yang menipu. Tulisannya 18 tahun ke atas. Mentang-mentang 18 tahun ke atas boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau tidak boleh tetap tidak boleh. Sidik, mana sidik? Pakai apa, Dik? Gopai. Nah, ini pesan makanan. Ya. Pesan makanan. Yang putri. Yang putri. Ada yang lihat? Mana ada dia? Pakai apa dia? Tidak pakai apa? Tidak pakai apa kok? Tunai. Udah biasa biasa. Alhamdulillah. Ya. Baik, sudah memperhatikan handphonenya. Bapak akan menanyakan 3 hal. Ya, ada 3 hal yang akan Bapak tanyakan. Yang pertama, punya dompet digital? Punya dompet digital? Tahu dompet? Tahu dompet, masa ada tahu dompet ya? Nah, Bapak punya dompet di sini. Kalian punya dompet? Punya. Dompet digital tahu? Tahu. Apa dompet digital kan? Apa dompet digital? Apa dompet digital? Kenapa tegang? Kenapa? Jangan tegang. Apa dompet digital yang laki-laki? Dompet apa dompet? Menyimpan. Kalau digital, tempat menyimpan uang elektronik. Pertanyaan. Ya. Ada yang punya dana, ada Gopay. Ya. Tanya dari Bapak. Lebih boros apa lebih hemat? Boros. Bisa boros. Kenapa? Kenapa boros? Ya laki-laki boros. Karena ada dompet. Nah, ini dompet biasa ini. Ada dompet digital. Kenapa boros? Coba suaranya. Karena ada potongan biaya. Jadi boros. Karena ada biaya admin. Ya. Satu lagi, yang putri. Ya. Karena sekarang kan orang lebih memilih belanja online. Jadi dengan adanya dompet digital, orang bisa lebih mudah buat transaksi yang online. Oke. Kesimpulannya, ya, 24 jam bisa belanja. Lagi tidur bisa? Bisa. Bisa. Siapa yang bisa lagi tidur belanja? Bapak mau tahu orangnya mana? Bisa. Siapa yang bisa ini? Ya, sambil tidur. Iya, 24 jam bisa belanja. Tapi kan kalau itu Kalau tidur nak, jangan belanja. Harganya 1 juta. Yang rugi siapa? ini. Ada siapa? Yang rugi siapa? Orang tua. Kamu kan tinggal minta kalau orang. Ya kan? Ada dompet digital yang tak pernah habis. Namanya dompet digital orang tua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, nasihat apa yang pernah diterima oleh orang tua kalian ketika dompet digital itu tidak terhingga? Ya, coba renungkan dulu. Kalian punya dompet digital masing-masing kan? Kemudian orang tua yang mengisi. Nah, nasihat apa dari orang tua? Tangan yang tahu. Tidak pernah dinasihati. Bapak panggil orang tua kalian supaya menasihati nanti. Ya, ada tidak kata-kata orang tua kasih? Nah, tolong kita
upayakan uang ini harus habis. Pernah ada pendekat seperti itu? Tidak. Apa misalnya? Prensila. Mana orangnya? Apa nasihatnya? Jangan boros. Jangan boros. Aku boros Pak. Kalian tahu boros itu apa? Ya. Boros tidak Pak, aman kita boros Pak. Apa? Tidak Pak. Bukan boros itu apa boros? Aku tahu Pak, Iya. mengeluarkan misalnya kan kita punya sesuatu, nah itu kita pakai secara berlebihan. Berlebihan. Ya. Nah, itu namanya boros. Masih yang lain? Itu nasihat dari teman kalian yang sangat bagus. Ya. Jangan mengeluarkan uang Secara tapi harus hemat. Secukupnya saja. karena hemat pangkal boros pangkal miskin. Miskin Pak. Kalau yang memang kaya dari lagi, Ada yang kaya lagi. ada. Seluruh manusia itu kaya dari lahir. Iya. Mata kalian berapa harganya? Di ginjal kalian berapa harganya? Nah, kaya kan dari lahir? Kaya. Berarti dijual Pak. Boleh dijual. Iya. Kalau dompet digital tadi sudah tidak ada lagi isinya, bilang sama orang tuamu, ya Pak, ada lokanya Pak, ada loka baru ya. Dananya terkuras, aman Pak, aman. Untuk bulan ini tidak usah diisi. Ngapa? Nyocokin sebelah. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi dompet digital, boros atau tidak boros. Yang kedua, nasihat orang tuamu. Yang ketiga, ya, ide apa yang paling cerdas yang akan kalian gunakan dengan uang jajan kalian tadi? Menabung. Terus ada lagi idenya? Ya, Membeli barang yang bermanfaat. yang bermanfaat. Ada lagi? Tidak beli barang yang tidak bermanfaat. Bagus. Iya, maksudnya itu Iya, apa? benar. Iya, namanya Beda. pendapat teman itu semuanya harus dihargai, ya. Saling memuliakan. Ini nabung. Nabung itu ada dua tempat. Nabung itu ada dua tempat. Satu menabung di dunia, dua menabung di akhirat. Pilih yang mana? Seimbang. Mana yang lebih menguntungkan? Kok tahu? Jadi sekali. Siapa guru agamanya? Kata Pak Mardina, banyak-banyak nabung. Ya, nanti selesai belajar kumpulkan duit kalian. Kumpulkan duit yang ada di kantong, yang di dompet digital, semuanya kosong kan? Kita sumbang. Kemana kita sumbang? Kemana siapa yang jawab tadi? Rem. Kemana Rem? Perut kau Rem, perut siapa Rem? Ya, sekarang kita sudah belajar di awal dahuluannya. Nah, yang lebih bagus lagi karena kita ini yang akan kita laksanakan ini keaktifan. Jadi seluruh siswa harus berperan aktif. Nanti Bapak nilai keaktifannya, bagaimana kolaborasinya, ya, bagaimana berpikir kritisnya. Nanti akan
itu Bapak akan pilih. Ya. Mana yang rajin, mana yang tidak rajin. Bapak yakin dan percaya karena ini namanya kelas 91. Ya, orangnya ganteng-ganteng. Cantik nak, bukan ganteng kalau perempuan. Ya. Kita mulai, silakan membentuk 5 kelompok dulu. Silakan. Kelompoknya heterogen ya. Perempuan, laki-laki, yang dompetnya tebal tadi, yang dompetnya itu nggak tebal. Untuk yang pertama, ini untuk pribadi masing-masing. Jangan dilihatkan dengan teman kalian. Ya. HP-nya boleh dipakai atau pakai? Apa? Nah. Literasi, baca dulu. Baca dulu. Perintahnya apa, kalau jelas, tidak jelas, boleh bertanya yang apa. Boleh nanya tadi? Boleh. Nah, boleh. Jangan dikasih nama.
Sudah semuanya? Kalau sudah, hasil yang dicetak tadi didiskusikan di dalam kelompok. Boleh dilihat dengan temannya, boleh dirahasiakan. Sebagai pegangan, mengisi yang ini, menyamakan persepsi ya. Ya, perhatikan semuanya. Yang kedua, RKPD itu adalah hasil isian kalian masing-masing tadi dituangkan dalam RKPD yang kedua untuk kampanye sehat finansial. Ya, oke, boleh bertanya. Boleh, handphonenya boleh dipakai.
Yuk, hemat nama pegangnya. Nama kelompok yang bagus dan Selesai. Setelah ini ada kegiatan tahap ketiga ya, pembuatan poster. Kalau sudah membuat poster,
Tidak. Ada tidak? Ini nih ada. Si finansial itu kayak Yang untuk sepeda. Bagi yang mau
Batin gede.
Dari 5 menit lagi kita kampanye. Simulasi dulu kan. Ya. Ada pendukung. Sama-sama dapat Oke, 5 menit kampanye. 5 menit kampanye. Poster. Mana sepeda lo yang hitam tadi? Nah, itu kali yang dari sini. Kelompok tercepat, kelompok 2. 5 ya. Cepat kelompok 5. Kelompok bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat kelompok 4? Sama. Kelompok
Nah, ini dulu, ambil dulu yang lain. Nggak beralih. Mana? Ini dia mandi baca. Porsinya dipinggirkan ke kiri dan ke kanan ya, nyata. Kita akan lihat teman-teman kalian secara pengertian pertamanya. Turunkan harga. Kamu ini berdua. Terus kamu apa?
Perkenalkan diri dulu. Berdiri. Kelompok 3. Kelompok 3. Baris. Ya. Nah. Baik. Tolong kerjasamanya yang kelompok masing-masing disimpan dulu. Kita akan mendengarkan kampanye dari kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mengkampanye hasil poster dari kami. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami dulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra. Saya Nazwa Faisal Zakera. Saya Muhammad Abdul. Saya Makian Video. Saya Najita Asari. Dan ini tahapan untuk menghemat uang dengan bijak. Kebiasaan menghemat dan mengelola uang secara bijak adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial dan mewujudkan tujuan jangka panjang. Pertama, dengan melakukan anggaran bulanan, secara pendapat dan pengeluaran untuk memantau arus keuangan. Kedua, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Fokus pada pengeluaran untuk hal-hal seperti esensial dan transportasi. Ketiga, terakhir, gunakan uang tunai. Membatasi penggunaan kartu kredit dengan membantu kontrol pengeluaran. Tujuan kami kampanye meningkatkan kesadaran siswa-siswi tentang pentingnya mengatur uang saku sejak dini. Kalau kalian ada pertanyaan, Kalau tidak ada, tangan dulu untuk kelompok 5. Bapak minta satu kelompok lagi yang siap. Yang siap. Ya. Yang siap. Silakan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama dua. Sama-sama. Oke, silakan kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Yang lain dengarkan. Kalau ada pertanyaan nanti diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengkampanyekan poster cerita cara mengelola uang dengan sebijak mungkin. Supaya yang dapat dilakukan untuk mengelola uang sebijak mungkin adalah yang pertama, literasi, memahami tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya. Nomor 2, mengenali pemasukan atau rekening. Nomor 3, mengelola pengeluaran atau spending. Finansial, merancang tabungan atau saving. Yang kedua, merancang alokasi, berbagi atau sharing. Yang ketiga, mengenali praktik tidak baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Menurut kalian, apa cara paling efektif untuk menghemat uang di sekolah? Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya uang terhemat?
kelompok yang belum tampil, tugasnya nanti tampil di lapangan. Jadi diperbaiki lagi, posternya diperbaiki lagi. Nanti kita minta dengan wakil kurikulum untuk ada waktu di kokurikuler kalian untuk 3 kelompok. Ya, siap? Siap, silakan duduk seperti semula dulu. Kumpulkan yang 2, yang ini kan? Ya 3 kelompok perbaiki dulu ya. Belum, yang 3 kelompok. Kelompok 1, BBM. Kursinya Ben. Oke, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Nantikan kembali kita akan menyimpulkan materi pelajaran hari ini yang sudah ditampilkan tadi. Baik, pertama tadi kita sudah membicarakan tentang uang jajan masing-masing, kemudian bagaimana cara berhemat, kemudian sudah dibicarakan di kelompok masing-masing, bahkan di poster. Dan ada 3 kelompok yang belum tampil, maka dia akan tampil nanti di lapangan dengan seluruh siswa, ya. Maka tampilnya nanti lebih bagus lagi, posternya diperbaiki lagi, ya. Tujuannya adalah untuk menghemat uang jajan kalian. Mari kita simpulkan dari masing-masing kelompok boleh, pribadi boleh. Kesimpulan yang pertama menurut anak-anak setelah kita belajar dari awal sampai akhir tadi, apa kesimpulannya? Silakan angkat tangan. Ya. Berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, mengelola uang itu sangat penting bagi kita agar kita kedepannya tidak boros dan dapat menabung dengan baik. Oke, kekurangan. Ini Sri Kandi, ya, Sri Kandi yang tampil. Sekarang yang Putra, jangan kalah, ya. Putra, silakan satu orang mewakili. Nah, Mama jadikan Sri Kandi semua nanti, ya. Ada Hari Kartini, ya. Nanti ikut Hari Kartini semua, ya. Hari apa? Dartono. Ayo Putra, satu orang menyimpulkan. Tadi kan sudah buat poster. Apa kesimpulannya? Yang Putra. Kalau tidak, ya. Dengan pembelajaran hari ini kita bisa memulai menabung agar terbiasa sampai masa depan. Masa depan. Ya, Nana. Hari ini kita sudah belajar. Mudah-mudahan yang harus kalian ingat, baik itu uang digital maupun uang yang fisik yang ada di kalian, itu bukan uang kalian sebelumnya. Itu semua adalah uang dari orang tua kalian. Makanya tidak selamanya uang yang dari kalian, uang yang dimiliki kalian itu tidak selamanya akan ada terus menerus, ya. Akan ada terus menerus. Bagaimana kalau uang itu stop? Bagaimana kalau uang itu tidak bertambah? Itu harus dipikirkan depannya. Terima kasih untuk semuanya. Marilah kita akhiri proses pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.